Ada pihak Polda yang saya hormati agar segera kasus dugaan penghinaan terhadap simbol-simbol agama Hindu segera dilanjutkan hingga sampai persidangan. Salam jumpa pemirsa, Anda masih bersama Lenterai TV. Pemirsa, sebelumnya sebuah video kesaksian seorang mu'alaf Desa Made Darmawati beredar di media sosial dan memantik respon tidak simpatik dari masyarakat hingga membuahkan hujatan serta pelaporan ke pihak berwajib. Hal ini dikarenakan warga Bali, khususnya umat Hindu, merasa tersinggung dengan ucapan-ucapan Desa Made dalam videonya, di mana dalam video itu antara lain Desa Made mengaku gemetar panas dingin saat melihat prosesi upacara pengabenan di lapangan bola, serta pernyataannya yang mengatakan di Bali banyak setan sehingga menjadi gelap. Menanggapi hiruk pikuk pemberitaan ini, pendiri Wari Moloketo Iputu Agus Yudiawan memberikan statement tegas atas tausiah yang telah dinyatakan Desa Made Darmawati yang telah membangkitkan kegeraman warga karena merasa tersakiti dengan kesaksian mu'alaf kelahiran Payangan Gianyar itu. Semeton dimanapun berada, salam sehat. Jadi kita lihat bersama hiruk pikuk dan kekacauan di media sosial yang cukup viral akibat dari video seorang mualaf namanya Ibu Desak Made Darmawati. Jadi Ibu Desak ini, kalau kita lihat videonya, memang sama sekali tidak memahami ajaran-ajaran Hindu Bali. Begitu juga tidak memahami ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran-ajaran rahmatan lil alamin, ajaran Islam yang penuh kedamaian sebagai rahmat bagi seluruh alam. Seharusnya seorang yang pindah beragama tentunya menjadi lebih baik. Jadi ada perubahan yang signifikan, menjadi pribadi-pribadi yang mencerahkan, membawa kedamaian. Itu seharusnya seseorang yang pindah agama, sehingga orang akan menilai agama yang dipeluknya baru ini betul-betul mengajarkan ajaran-ajaran tentang kebenaran, ajaran-ajaran tentang kasih dan kedamaian. Nah, berbeda dengan mualaf Ibu Made ini, Ibu Desak ini. Jadi malah menjadi penghina ajaran leluhurnya sendiri, lebih-lebih keluarganya sendiri dihina, dikatakan roh setan, bahkan Bali juga semuanya. Tidak juga itu, bahkan negara lah katanya, negara setan dan sebagainya. Nah, tindakan responsif secara cepat oleh PHDI pusat ini perlu kita apresiasi. Begitu juga gerakan-gerakan daripada ormas-ormas yang bernapaskan Hindu juga ikut berpartisipasi, bereaksi atas kasus ini. Yang paling terpenting adalah kita sebagai orang yang beriman, secara keimanan, secara agama, tentu kita akan sangat memaafkan Ibu Desa Made Darmawati ini. Karena bagaimanapun juga, sebagai seorang manusia yang hilaf itu sudah biasa. Kita tidak ada dendam terhadap siapapun yang menghina agama kita. Apalagi agama kita tidak menjadi kecil hanya karena dihina. Kembali lagi, saya pribadi sangat memaafkan atas perbuatan-perbuatan yang menghina ajaran leluhur saya, bahkan ajaran-ajaran leluhurnya dia sendiri. Jadi kenapa saya bilang sama sekali tidak memahami
hal seperti Trimurti saja dia katakan Tuhan itu banyak. Padahal Trimurti kan sifat Tuhan ketika mencipta disebutkan Brahma, ketika memelihara disebutkan dikenal dengan Wisnu, saat peleburan itu dinamakan Siwa, itu sifat Tuhan. Sama juga di Islam, ada 99 nama Allah yang lain sesuai sifatnya, yang dikenal dengan Asmaul Husna. Jadi maha memelihara, maha mencipta, maha mengakhiri, maha meninggikan, maha merendahkan, dan lain-lain. Nah, inilah saya sering katakan, kalau tidak punya kemampuan memahami kitab suci, lebih baik belajar dulu, jangan lalu menceritakan hal yang sama sekali kita tidak pahami, dan itu akan menjadi bumerang bagi diri sendiri. Nah, tindakan responsif seperti ini, seperti PHDI, kemudian ormas-ormas Hindu itu memang begitulah adanya. Jadi masalah-masalah keagamaan, masalah-masalah keyakinan inilah masalah yang sangat sensitif, yang tidak bisa diulur-ulur waktunya, harus segera diselesaikan. Itu. Jadi sekarang kan sudah jelas nih, Ibu Desa sudah minta maaf, kita sudah maafkan, tetapi dalam konteks kerukunan, persatuan kesatuan bangsa, NKRI, Pancasila, proses hukum wajib harus diteruskan. Karena apa? Karena nantinya agar tidak menjadi presiden buruk. Jika ini selesai hanya sampai memaafkan saja, nanti akan ada lagi kejadian-kejadian serupa lagi dan lagi dan lagi. Seperti itu. Jadi ini akan merusak NKRI. Makanya masalah-masalah keyakinan harus segera diselesaikan dengan cepat. Ini diakui atau tidak, erat kaitannya dengan masalah keyakinan di Bali. Jadi masalah sampradaya, konflik dengan Hindu Bali ini sudah 1 tahun, hampir nih. Tidak ada keputusan dari PHDI pusat. Diam saja, hanya menunggu Mahasabha. Padahal dulu pengayoman itu hanya sebuah surat untuk mengayomi. Ya, kenapa tidak melalui Mahasabha? Nah, kenapa sekarang diulur-ulur waktunya harus Mahasabha? Ini kan pertanyaan ini. Kenapa ini dilama-lamain? Nah, kemudian PHDI lagi juga kenapa lama? Hal-hal sensitif ini lama. Ini kan jadi bias ini, jadi bias. Ini semua jadi bias sehingga permasalahan melebar nih. Kita lihat ada Sulingge kemudian dihujat di media sosial, kemudian karena kelakuannya, kemudian ada pencabulan masuk media sosial, kemudian dulang lagi. Ini semua satu rangkaian, banyak lagi masalah-masalah, satu rangkaian akibat dari lamanya penyelesaian dari kasus ini. Makanya saya berharap agar semuanya harus diselesaikan dengan cepat, sebab ini masalah keyakinan, sensitif sekali, ya. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Itu. Jadi saya kira saya dan beberapa masyarakat, termasuk para pejabat juga menginginkan kedamaian, kan? Kan itu. Kita sebagai makhluk yang beragama pasti menginginkan damai. Nah itu, makanya harus diselesaikan dengan cepat agar tidak terjadi presiden buruk yang mengganggu persatuan, kesatuan, kebangsaan, NKRI dan Pancasila. Ya, dan saya mohon juga pada kesempatan ini kepada bapak-bapak PHDI, kenapa harus nyampai nunggu Mahasabha, harus diselesaikan, dan kepada pihak Polda yang saya hormati agar segera kasus dugaan penghinaan terhadap simbol-simbol agama Hindu segera dilanjutkan hingga sampai persidangan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga semua berpikir jernih bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tetapi berusaha untuk berbuat baik, berusaha untuk menyadari kesalahan. Itu adalah satu tujuan daripada agama semuanya. Saya kira itu ya. Sampai jumpa lagi. Demikian pemirsa, statement pendiri Wari Mulokitu, Iputu Agus Yudiawan
yang berharap agar secepatnya kasus ini ditindaklanjuti PHDI agar tidak menjadi bias ke depannya nanti. Dan meskipun Desa Made Darmawati sudah mengajukan permohonan maaf, namun ia mengharapkan proses hukum harus tetap berjalan. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai jumpa pada tayangan Lenterai TV selanjutnya.